Saya orang tua dari Lisa. Oh ya Ibu, terima kasih sudah menghadiri webinar ini ya Bu. Sama-sama, Bu. Baik Bu, sebentar lagi Bu, 5 menit lagi kita mulai. Siap, ditunggu. Baik Bu. Baik, kita mulai saja ya, Bapak Ibu. Baik Bu, silakan. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih sudah memberikan waktunya kepada kami untuk mengikuti webinar program pelibatan orang tua dan masyarakat bagi perkembangan anak usia dini. Mohon izin, di sini kami juga mengundang Ibu Sri Wahyuni sebagai mitra webinar kami. Kepada teman-teman mahasiswa, silahkan untuk memperkenalkan orang tua yang diundang untuk menghadiri webinar ini. Kepada Ibu Ami Mareta, kami persilahkan. Ya, terima kasih buat Ibu Jenny. Terima kasih buat ibu-ibu semua dan Bapak. Saya sini memperkenalkan diri saya yang bernama Amin Mareta. Saya membawa orang tua anak yang bernama Sarika. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami minta untuk Ibu Mahda untuk memperkenalkan orang tua yang dibawa. Kami persilahkan. Baik, karena Ibu Mahda belum berada di tempat, kami persilahkan Ibu Listi untuk memperkenalkan orang tua yang diundang. Silakan, Bu.
Ibu Listi, apakah belum berada di tempat? Yang lain dulu aja, Bu Jenny. Baik, terima kasih. Kepada Ibu Lid Malam, silahkan memperkenalkan orang tua yang dibawa, Bu. Oke, terima kasih Ibu Jenny atas kesempatannya. Di sini saya membawa orang tua dari Fitnah. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk Ibu Dwi, silahkan memperkenalkan orang tua yang dibawa. Saya sebagai siswi nama izin untuk memperkenalkan orang tua yang saya undang untuk mengikuti webinar. Yang pertama, orang tua Bapak Wika dan Ibu Baik, terima kasih Ibu Dwi. Selanjutnya untuk Ibu Listi, kami persilahkan. Halo Ibu Listi. Sebagai mitra kita pada webinar hari ini dan Ibu Nada Januari sebagai wali murid. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Jenny. Baik, terima kasih Ibu Nada. Selanjutnya saya akan memperkenalkan orang tua yang saya bawa, yaitu Ibu Juni Nobitasari sebagai orang tua yang saya bawa. Oke. Untuk Ibu Mahda, apakah sudah berada di tempat? Baik, karena belum tiba, Bapak Ibu, kita lanjut saja ya. Baik, sebelum kita memulai webinar ini, alangkah baiknya kita melaksanakan ice breaking terlebih dahulu. Nah, ice breaking dengan gerak dan lagu. Lagu Aram Sam Sam. Apakah Bapak Ibu sudah tahu lagunya? Halo Bapak Ibu. Belum tahu, belum pernah dengar. Oke, karena Bapak Ibu belum tahu, sekarang kita mau praktek dulu ya. Coba Bapak Ibu berdiri semuanya. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja dengan gerak dan lagu ya. Lagunya Aram Sam Sam, Aram Sam Sam, guli 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 ram sam sam, Aram Sam Sam, Aram Sam Sam, guli 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 ram sam sam, Arabi Arabi, guli 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 ram sam sam. Baik Bapak Ibu, akan segera kita mulai. Coba semuanya berdiri ya. Ayo semuanya dibuka mic-nya Bapak Ibu. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, ya. Aram sam sam, aram sam sam. Guli guli.
Ram sam sam, aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam, Arabi Arabi, guli 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 ram sam sam. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Bapak Ibu sudah bersemangat semuanya ya? Ya, sudah. Oke, Bapak. Baik, terima kasih telah melakukan ice breaking. Kita akan memulai webinar ini. Kami persilahkan kepada Ibu Sri Wahyuni yang terhormat dan orang tua siswa kami yang terkasih untuk mengikuti presentasi webinar ini. Pada Ibu Listi kami persilahkan untuk memaparkan webinar pada hari ini. Ibu Listi kami persilahkan. Ibu Listi. Baiklah, Ibu Jenny, saya saja yang akan menjelaskan. Baik, terima kasih Ibu Dwi. Kami persilahkan. Terima kasih untuk kesempatannya. Di sini kita akan memulai webinar kita yang berjudul Program Pelibatan Orang Tua dan Masyarakat bagi Perkembangan Anak Usia Dini. Pengertian dan karakteristik anak usia dini. Menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, anak usia dini ialah anak dengan rentang usia 0 sampai 6 tahun. Batasan yang dipergunakan oleh The National Association for the Education of Young Children atau NAEYC ialah early childhood, yakni anak yang sejak lahir sampai dengan usia 8 tahun atau biasa disebut dengan golden age, usia emas. Menurut Siti Aisyah dan kawan-kawan, yang dikutip tahun 2010, halaman 1.4 sampai 1.9, karakteristik anak usia dini ialah memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, bersifat unik, suka berfantasi dan berimajinasi, termasuk masa paling potensial untuk belajar, bersikap egosentris, dan memiliki daya konsentrasi yang pendek. Selanjutnya, apa itu PAUD? Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, halaman 6 pasal 1, butir 14 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini ialah upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dapat dilakukan melalui pemberian stimulus pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki ke pendidikan lanjut, yakni pendidikan sekolah dasar.
Yang kedua, menurut Suyadi, yang dikutip pada tahun 2013, halaman 1, berpendapat bahwa pendidikan anak usia dini merupakan usia anak-anak dari rentang usia 0 sampai 6 tahun sebagai usia emas atau golden age, karena masa anak sangat menentukan bagi mereka di masa depan, yang disebut dengan masa keemasan. Anak usia dini itu ada 6 aspek perkembangan anak usia dini. Yang pertama, aspek perkembangan nilai agama dan moral. Yang kedua, aspek perkembangan fisik motorik. Yang ketiga, aspek perkembangan kognitif. Keempat, aspek perkembangan. Yang kelima, aspek perkembangan sosial emosional. Dan yang keempat, aspek perkembangan seni. Nah, di sini akan satu persatu dari keenam aspek anak usia dini tadi. Yang pertama, aspek perkembangan nilai agama dan moral. Anak perlu mengenal nilai dengan agama masing-masing dan mengenal nilai norma seperti norma kesopanan, norma agama, norma kesusilaan, dan norma contoh kegiatan yang dapat memberikan stimulasi aspek perkembangan ini ialah doa sebelum kegiatan. Kemudian mengucapkan salam kepada guru dan teman yang dijumpai oleh anak. Yang kedua, aspek perkembangan fisik motorik meliputi pertumbuhan tubuh dan kemampuan motorik. Motorik terbagi atas dua, yaitu motorik halus dan motorik kasar. Contoh kegiatan yang sesuai yang dapat kita berikan stimulus pada anak adalah olahraga ataupun sesuatu itu salah satu contoh kegiatan untuk mengembangkan aspek fisik. Kemudian menggunting, menempel, menggambar, menulis, play-doh atau plastisin, bronce, melipat atau meremas kertas merupakan contoh kegiatan stimulus untuk aspek perkembangan motorik halus. Selanjutnya bermain lompat tali, menari dengan lagu anak, bermain lempar tangkap bola, juga termasuk salah satu contoh kegiatan stimulasi pada aspek perkembangan motorik kasar. Yang ketiga, aspek perkembangan kognitif. Berkaitan dengan kemampuan berpikir, belajar, dan memahami dunia anak, dengan diberikan stimulus atau rangsangan yang baik bagi perkembangan kognitif anak. Tanpa perlu bantuan, serta dapat berpikir kritis. Contoh kegiatan yang dapat kita berikan sebagai orang tua maupun guru, yakni bermain puzzle, mengelompok geometri, dan lain-lain. Selanjutnya, bahasa. Meliputi kemampuan dalam berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan, mencakup penguasaan kosakata, tata bahasa, dan kemampuan mendengarkan dengan baik. Contoh kegiatan yang dapat kita berikan, yakni bercerita, tanya jawab, ataupun bermain tebak kata. Yang kelima, aspek perkembangan sosial emosional.
meliputi pemahaman dan pengendalian emosi anak, serta kemampuan dalam berkooperasi atau bekerja sama, berempati, dan menggunakan penalaran moral. Anak juga akan belajar membentuk hubungan dengan orang lain atau biasa disebut dengan bersosialisasi. Contoh kegiatan yang sesuai yakni berbagi makanan ataupun bergantian mainan, bermain peran seperti dokter-dokteran, chef, koki di sebuah restoran, kemudian menjadi guru, guru-guru cilik, dan lain-lain. Yang keenam, aspek perkembangan seni. Meliputi ekspresi kreatif anak melalui seni visual, musik, dan gerakan. Adanya kegiatan seni dapat membantu anak untuk mengekspresikan diri dan mengembangkan imajinasi serta kreativitas anak. Contoh kegiatannya, yakni finger painting. Ini adalah salah satu kegiatan yang paling disenangi oleh anak usia dini. Karena dengan finger painting, anak usia dini ini bisa berimajinasi, berfantasi, kreativitas anak pun akan terstimulus, dan anak-anak pun bisa bercerita apa yang sudah mereka lakukan, yang mereka lukis dengan jari mereka. Sebagai anak-anak juga mereka tidak akan takut yang namanya kotor. Karena mereka senang dengan yang kotor-kotor ya. Nah, jadi sebagai guru maupun orang tua dan lingkungan, kalau ada anak kita di rumah atau di luar rumah sedang bermain-main gitu, biarkan mereka untuk bermain-main asal kita awasi, karena itu adalah dunia mereka. Mereka senang dengan dunia yang adanya imajinasi, bisa berkumpul dengan teman-temannya, bermain-main, seperti itu. Kemudian, membuat kolase dari kertas warna. Terkadang juga kita sebagai guru di sekolah, anak-anak juga suka dengan kegiatan ini. Terutama dia dalam kolase, seperti kita kan biasa menggunakan lospark, cangkang telur. Nah, itu ada media gambarnya, misalnya ayam. Nah, dari ayam itu kita tempelkan cangkang-cangkang telur tadi. Nah, anak-anak pasti menyenangi ya kegiatan itu. Kemudian kita juga bisa menciptakan dan membangun atau konstruktif sebuah bangunan dari balok ataupun Lego. Nah, tibalah saatnya kita kepada jenis-jenis pendidikan anak usia dini. Jenis-jenis pendidikan anak usia dini ternyata ada 3 jenis, yakni formal, informal, dan non-formal. Yang pertama, kita akan membahas tentang jenis pendidikan anak usia dini formal. Ada 2 contohnya, yakni TK atau biasa kita sering sebut taman kanak-kanak, yang diperuntukkan bagi anak usia 4-6 tahun yang bertujuan mengembangkan potensi anak sebagai persiapan masuk sekolah dasar dengan kurikulum dan media pembelajaran serta strategi dan tujuan pembelajaran yang terstruktur. Yang kedua, RA, Raudatul Atfal, setara dengan TK. Namun, berbasis agama Islam juga merupakan salah satu pendidikan formal. Yang kedua, jenis pendidikan anak usia dini informal. Nah,
Ini salah satu contohnya ya, ini keluarga dan masyarakat. Pendidikan yang paling pertama didapat anak adalah dari keluarga sendiri, terutama orang tua sebagai model atau contoh yang akan diikuti, ditiru oleh anak kita. Pendidikan yang didapatkan dari keluarga dan interaksi sehari-hari di lingkungan sekitar merupakan dasar pembentukan karakter dan keterampilan sosial anak. Yang ketiga, jenis pendidikan anak usia dini non-formal. Yang pertama, kelompok bermain atau KB. Ini sekarang hanya nama saja yang berubah. Sebenarnya ini sama setara dengan playgroup. Untuk anak usia 2-4 tahun, lebih fokus pada permainan dan sosialisasi tanpa kurikulum akademik yang ketat, seperti yang sudah ada di jenis pendidikan formal. Mereka di sini hanya kegiatannya bermain sambil belajar. Lebih difokuskan dia kepada bermain. Karena dengan adanya bermain, anak-anak yang berusia 2-4 tahun, mereka akan belajar dengan sendirinya. Mereka akan berpikir kritis bagaimana cara dan apa akibat, sebab akibat yang akan terjadi dalam kegiatan bermain itu. Kemudian yang kedua, Taman Penitipan Anak atau TPA. Ini merupakan layanan bagi anak usia lahir sampai 6 tahun. Terutama ini ada bagi orang tua yang anaknya dititipkan karena kondisi kedua orang tuanya sedang bekerja. Yang ketiga, Satuan PAUD Sejenis atau SPS. Ini juga salah satu bentuk PAUD non-formal yang terintegrasi dengan layanan di masyarakat, seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita atau BKB, Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA, Taat, Tapas, dan terintegrasi sekolah minggu bagi yang beragama Kristen dan Katolik. Selanjutnya, pendidikan informal. Sesuai dengan judul kita webinar pada siang hari ini, pendidikan informal yang kita tekankan. Karena pendidikan pertama kali yang didapat oleh anak adalah dari keluarga, terutama orang tua sendiri. Maka dari itu, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antar keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Keluarga adalah tempat pendidikan pertama dan terutama untuk anak-anak. Keluarga sebagai lembaga pendidikan informal yang dilindungi dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut Ki Hajar Dewantara, keluarga adalah lingkungan pendidikan yang pertama dan utama. Lingkungan rumah ialah tempat individu memulai kehidupannya. Maka dari itu, anak akan mengalami proses pendidikan dan sosialisasi dari lingkungan keluarga. Anak juga akan diasuh dan distimulasi oleh orang tuanya. Akan tetapi, menurut fakta, banyak ditemukan di masyarakat tidak ataupun belum tentu memahami peran penting ini. Jadi, perlu sekali untuk kegiatan yang meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga dan mereka yang sebagai orang tua untuk bisa lebih mendukung anak-anak mereka secara optimal. Masyarakat juga bisa ikut ambil bagian dalam program pelibatan
bagi perkembangan anak usia dini. Maka dari itu, sebagai orang tua dan masyarakat, seharusnya bekerja sama dengan baik dengan sekolah yang akan dituju untuk bersama-sama mengembangkan dan memberikan stimulus yang baik agar keenam aspek perkembangan anak usia dini dapat berkembang dengan optimal dan menyeluruh atau komprehensif. Program-program pelibatan orang tua dan masyarakat yang sesuai untuk memberikan stimulus bagi perkembangan anak usia dini, yakni yang pertama, aspek perkembangan nilai agama dan moral. Program kegiatan yang sesuai yakni berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, aspek perkembangan fisik motorik. Program kegiatan yang sesuai yakni senam sehat bersama antara anak, orang tua, dan masyarakat di sekitar. Yang ketiga, aspek perkembangan kognitif. Program kegiatan yang sesuai yakni bermain puzzle, bermain play-doh atau plastisin, atau malam yang biasa sering kita kenal, dengan membuat miniatur angka ataupun huruf. Yang keempat, aspek perkembangan bahasa. Program kegiatan yang sesuai yakni bercerita atau mendongeng dengan menggunakan properti seperti boneka tangan maupun buku cerita atau buku dongeng. Yang kelima, aspek perkembangan sosial emosional. Program kegiatan yang sesuai yakni bermain peran atau role play seperti bermain dokter-dokteran, bermain guru cilik, bermain polisi-polisi, bermain tentara, bermain layaknya anak-anak itu ada di lingkungan rumah sakit, ada yang bisa menjadi pasien, perawat atau suster, dan dokter. Itu sangat disenangi oleh anak-anak usia dini. Kemudian bermain boneka tangan. Yang keenam, aspek perkembangan seni. Program kegiatan yang sesuai, yakni melukis dengan jari atau finger painting, membuat origami sederhana, seperti membuat pesawat terbang, membuat gambar rumah, lalu kita tempel mengikuti bentuk rumah. Nah, sekian penjelasan sedikit dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Dwi. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari webinar ini yaitu dengan adanya program pelibatan orang tua dan masyarakat ini diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan sekiranya perkembangan anak usia dini pun bisa berkembang dengan optimal sejalan pemberian stimulus yang ada di lembaga satuan PAUD formal yang ada. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan webinar kita hari ini. Nah, tiba waktunya kita akan yang Pak Ibu dengar tadi sudah banyak, bukan? Iya kan? Oke. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Saya mau bertanya. Pertanyaan saya tentang Baik Pak, silahkan Pak. fantasi. Ya, pertanyaan saya tentang fantasi dan imajinasi.
Nah, karena secara spesifik saya tidak tahu bedanya apa ini. Kalau secara umum saya anggap ini hampir-hampir sama. Tolong penjelasannya atau kalau bisa contoh konkretnya. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sudah mendengarkan pertanyaan dari Bapak ini. Yang boleh menjawab, kami persilahkan. Listi, apakah bersedia? Baiklah, terima kasih untuk Bapak Wika atas pertanyaan yang sungguh menarik. Izinkan saya di sini untuk memberikan penjelasan, karena di dalam webinar ini kami sebagai mahasiswa juga sama-sama belajar, Pak. Belum sepenuhnya ilmu itu ada gitu. Jadi kurang lebihnya nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman saya yang lain. Oke. Menurut pertanyaan Bapak, apakah itu Pak berfantasi ataupun berimajinasi itu bukannya mirip-mirip? Seperti itu kan Pak? Dan berikan contohnya. Menurut kami, terutama saya, dari ilmu yang sudah kami tempuh, yang sudah kami alami selama kami menjadi guru, memang berimajinasi maupun berfantasi ini hampir-hampir mirip. Hanya beda sedikit saja. Berimajinasi itu seperti menghayal. Sedangkan berfantasi itu menurut kami dia lebih luas untuk berhayalnya. Nah, contohnya anak-anak TK ini beda dengan anak-anak SD. Kita sebagai guru tidak diperbolehkan untuk memberikan pelajaran ataupun materi pembelajaran yang bersifat abstrak. Anak-anak itu perlu untuk melihat langsung objeknya. Nah, dari segi ini, misalnya contohnya lagi, kita berkunjung ke kebun pisang. Nah, dari kita kunjungan ke kebun pisang, anak-anak pasti akan melihat langsung bagaimana bentuk pohon pisang, buah pisang itu seperti apa. Syukur-syukur kalau ada buah pisang yang baru muncul, seperti jantung pisang. Nah, anak-anak kan pasti tidak akan menerka-nerka, tidak akan berimajinasi. Oh, kayak gini rupanya bentuk jantung pisang, bentuk pisang sendiri. Nah, anak-anak ini tentunya akan lebih berfantasi lagi. Bukan imajinasi lagi, Pak. Akan lebih berfantasi lagi. Oh, ternyata kalau buah pisang ini, kalau di rumah mamaku ini, bisa dia dibuatnya kolak pisang. Godok-godok kalau kita sering membelinya di pasar atau pajak. Aku suka kali itu sama godok-godok. Wah, nanti pulang sekolah, aku minta mamaku lah untuk dibuatkan. Itu kalau dia yang berfantasi. Sedangkan
kalau berimajinasi, anak tersebut hanya kita berikan gambaran saja, tidak melakukan kunjungan ke kebun pisang. Jadi pasti anak-anak, buah pisang. Iya, aku tahu sih warnanya kuning. Tapi gimana bentuknya ya? Oh mungkin seperti ini. Nah, itu pasti akan timbul imajinasinya. Dituangkannya lah dalam gambar media pembelajaran dari guru TK atau guru KB, guru RA-nya. Kemudian si anak ini, berhubung anak TK, kembali seperti penjelasan saya tadi, kan tidak diperbolehkan, bukan tidak diperbolehkan. Itu akan mempersulit anak dalam pembelajarannya. Jika tidak ada benda konkret dari pisang tersebut. Jadi anak-anak akan menerka-nerka, oh buah pisang walaupun warna kuning, bisa juga ternyata warna orange atau oranye. Aku gambarlah, warnailah. Pasti guruku senang. Karena aku mewarnai buah pisangku warna-warni. Nah, datanglah kita sebagai guru. Loh, kok buah pisangnya warna-warni aku? Pasti si anak akan menjawab, iya Miss, iya Bu. Karena aku suka warna pelangi, jadilah pisangku warna-warni. Itulah perbedaan setipis itu antara berimajinasi dan berfantasi. Dari itulah menurut kami penjelasan perbedaan antara berimajinasi dan berfantasi, serta contohnya. Saya kembalikan kepada Ibu Jenny. Baik, terima kasih Dwi sudah memberikan penjelasan kepada Mbak Wika. Apakah Mbak Wika sudah menangkap apa isi dari jawaban Ibu ini, Pak? Ya, betul. Jadi saya lebih terbuka lagi wawasannya tadi bahwa ternyata kalau fantasi itu lebih ke arah objek yang real, objek yang nyata begitu. Tapi kalau Iya, imajinasi mungkin seperti ini, mengekspresikan, gitu. Tapi anak-anak ini ternyata lebih ke arah objek yang nyata begitu ya kira-kira ya Bu ya. Oke. Iya. Terus pertanyaan kedua kalau boleh ya, satu lagi. Tadi begitu pentingnya peran keluarga di dalam mendidik anak-anak itu sendiri. Yakni inilah yang kita bahas tadi menjadi temanya kan. Jadi pertanyaan saya, apakah sejauh ini sepengetahuan Anda semua sebagai mahasiswa, dukungan dari pihak pemerintah terhadap kami sebagai orang tua dulu lah, intinya kepada masyarakat, apakah ada dukungan real dari pemerintah itu paling tidak untuk memberikan pembelajaran ataupun semacam sosialisasi atau seperti yang Anda lakukan saat ini? Apakah pemerintah memiliki seperti itu, terutama bagi kami masyarakat yang di pedesaan? Ya, itu kira-kira pertanyaan saya. Nah, terima kasih, saya tunggu jawabannya. Baik, pertanyaan Bapak sangat menarik ya. Baik, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bapak ini yang berikutnya, teman-teman? Oke, Pak Wika, boleh saya bantu jawab? Ya. Kalau di tempat kami, Pak, biasanya ya, ada lah, Pak. Itu biasa sosialisasi, misalnya pertemuan orang tua murid siswa, ya kan? Kalau ada dari perangkat desa atau masyarakat sekitar atau orang tua yang mau, bahkan diundang, Pak, langsung. Kalau bisa kita jemput, disitulah dijadikan satu dengan orang tua murid. Kan orang tua murid atau siswa itu termasuk masyarakat ya Pak sekitarnya yang mendukung. Karena banyak ya orang tua pun banyak yang tidak mau dan undang. Itulah makanya
pelibatan orang tua ini sangat penting Pak sebenarnya Pak. Kalau ada ada undangan sosialisasi dari sekolah, harusnya orang tua itu datang. Jadi tahu tingkat perkembangan anak-anak murid anaknya. Ya. Pola tingkah laku anak di sekolahnya gimana, dan juga orang tua tahu guru-gurunya gimana saat mengajar, saat mendampingi anak, saat bermain dan belajar. Itu aja Pak dari saya Pak. Terima kasih pertanyaannya ya Pak. Oke. Ya. Apakah ini disebut bagian dari parenting itu sendiri? Oh, iyalah Pak. Kan ada yang katanya parenting ya, seperti itu. Apakah itu bentuknya kira-kira? Halo? Pak kedengaran Kak? Halo? Apakah acara parenting itu bagian seperti itu juga kira-kira yang dari pertanyaan saya tadi? Oh, bagian Pak, bagian sangat penting itu Pak. Karena kan pelibatan orang tua sekolah, orang tua, dan siswa Pak, juga guru. Itu selalu ada Pak, itu Pak. Itu sangat penting Pak. Ya. Terima kasih ya Pak. Ya. Oke, terima kasih. Sudah intinya kami sebagai orang tua sangat senang kalau memang benar-benar pemerintah atau di sekolahan memberikan kami dukungan ya, paling tidak memberi kami wawasan begitu ya. Terima kasih, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Wika yang sudah memberikan pertanyaan kepada kami. Selanjutnya, apakah ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Izin bertanya, Bu. Baik, Halo. Ibu, silahkan, Bu. Saya orang tua dari dari Lisa. Saya ingin bertanya, Bu, aspek apa yang dikembangkan dalam sekolah? Oke Bu, saya jawab lagi ya Bu. Terima kasih ya Bu Lina atas pertanyaannya. Kami pasti Bu Lisa ya Bu, makasih Bu, maaf sebelumnya. Makasih ya Bu. Oh banyak Bu, di sini ada 6 aspek yang dikembangkan di sekolah, terutama sekolah TK atau PAUD ya Bu. Itu sangat mendukung semuanya satu dengan yang lainnya. Pertama itu aspek 6, nilai agama dan moral. Kedua juga fisik motorik. Bagi guru. Juga kognitif, bahasa, sosial emosional anak. Nah, seni ini kan bagi anak kan ya Bu? Pertanyaannya atau bagi guru tadi? Nah, ada 6 Bu. Jadi setiap aspek ini mendukung satu sama sekali dan lainnya. Seperti aspek 6, nilai agama dan moral. Jadi anak tersebut mengenal ciptaan-ciptaan Tuhan, selalu bersyukur pada Tuhan setiap saat waktu. Itu selalu diajarkan di sekolah TK atau PAUD, terutama pasti guru-guru wajib. Seperti pertama akan memulai pembelajaran kan, senyum sapa itu Bu, itu moral agama. Itu berdoa sebelum awal pembelajaran, lalu berdoa sebelum akhir pembelajaran, itu diwajibkan di setiap sekolah. Apalagi di pondasi awal ini, yaitu dari TK itu wajib. Disitulah anak jadi mengenal betapa selalu bersyukur pada Tuhan. Lalu dengan fisik dan motoriknya tuh Pak Bu. Jadi kita jangan dilarang Pak Bu sebenarnya kalau di rumah aktif, entah berlari atau merobek-robek kertas sebenarnya enggak, tapi jangan kertas-kertas yang bagus-bagus lah, memang harus didapat pengawasan dari anak, dari orang tua juga ya Pak Bu. Lalu itu berlari, olahraga. Di sini juga ada dikenalkan motorik kasar dan halus. Kalau halus sepertinya dalam meronce, kita diajarin juga meronce Pak. Ada tuh teknik-teknik, walaupun bikin kertas digulung-gulung lalu ditusuk-tusuk, tapi bukan yang tajam-tajam ya Pak. Pasti itu didampingi guru selalu. Dalam proses belajar mengajar itu selalu didampingi. Jadi gerakan tangan itu masuk motorik Pak. Kalau berlari atau nendang bola atau loncat-loncat, kami ajarkan juga itu yang disebut ada motorik kasar dan motorik halusnya Pak. Lalu kognitif, inilah bernalar kritis. Juga kalau contohnya kalau anak ada bertanya di rumah sama orang tuanya, dia di luar kemampuan kita harus bisa jawabnya juga dengan jawaban sederhana Pak Bu.
itu namanya anak itu benar rasa ingin tahunya besar dan banyak, itu malah bagus Pak Bu. Yang terusnya menulis, lalu kalau orang tuanya bertanya juga, Pak anaknya bertanya satu, Bapak harus jawab satu ini Pak bola, misalnya anak itu mengambil bola satu, mainan bola satu, Pak ini bola ya, iya harus jawab baik-baik dan pelan-pelan, bolanya ada satu ya Pak, misalnya salah ya orang tuanya harus jawab dengan bagus dan sederhana juga, jadi anak bisa ada hubungan antara orang tua dan anak, itu dapat mengembangkan sosialisasi anak dengan berbicara juga antara orang tua dan anak. Kalau di sekolah itu pasti kami sebagai guru harus aktif Pak Bu. Pertanyaan anak itu harus aktif. Jadi itulah kedekatan kalau di sekolah orang guru dan siswa. Saya juga mohon antara orang tua dan siswa di rumah pun saling mendukung. Ini yang disebut pelibatan orang tua di masyarakat, anak dan guru, juga kepala sekolah dan lembaga. Jadi saling berkaitan, berkesinambungan. Itu yang disebut pelibatan juga Pak. Lalu bahasa. Inilah Pak, Bu. Gaya bahasa pun harus kita perhatikan. Karena walaupun istilahnya bahasa anak itu berbeda-beda, kita sebagai guru kalau di sekolah harus memahami dan sabar. Dan begitu juga pula dengan pelibatan orang tua di rumah, juga harus memahami gaya bicara anak, bahasa anak. Jadi saling mendukung nih Pak. Makanya di sini pelibatan orang tua dan masyarakat, terutama orang tua itu saling mendukung untuk perkembangan anak selanjutnya. Lalu sosial emosionalnya. Kami juga di sekolah ada, entah dia tiba-tiba marah, menangis, hubungannya dengan temannya, itu harus kami perhatikan. Itulah dukungan kami dari guru. Lalu ini seni, misalnya anak menggambar Pak, Bu, misalnya mewarnai, walaupun mewarnanya itu lewat dari garis, atau misalnya warna pelangi harusnya biru atau hijau, mereka nulisnya mewarnanya merah, kita harus arahkan, sudah bagus, tapi diperbaiki ya warnanya, atau orang tua di rumah, guru juga bisa memberi warna yang aslinya dari gambar yang disebut yang mereka warnai Pak. Itulah seni, bernyanyi, walaupun nyanyinya cadel-cadel, itulah kelebihan guru di sekolah, harus kita tanggapi dengan respon baik, tetap kami pujian, nilai. Itulah Pak, kalau itulah busnya guru harus bersabar-sabar di sekolah, terutama guru PAUD ini. Dan kalau bisa orang tua pun sangat mendukung. Jangan mencepelekan anak yang cadel, nyanyinya teriak-teriak. Jadi saling mendukung. Itu kita ajukan jempol, cuman kita arahkan yang lebih baik lagi Pak. Itu aja dari saya Bu Lisa. Apa puas Bu Lisa dengan jawaban saya Bu Lisa? Oh, nggak kedengeran. Mic-nya dibuka dulu, Ibu. Ibu, kami dari Lisa puas. Terima kasih ya Bu untuk gabung di diskusi kita ini. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Ibu Mahda telah menjawab pertanyaan dari Ibu Lisa. Apakah masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Kami persilahkan Bapak Ibu. Masih Satu ada lagi ya. Bapak? Pak, Ya. silahkan Pak. Ini benar-benar umum, tapi seringkali kita tidak paham betul ya. Jadi saya pribadi merasakan seperti itu. Apa sih sebenarnya perbedaan antara taman kanak-kanak itu dengan PAUD itu sendiri? Itu sering kami memahaminya rancu, dan sampai hari ini saya pribadi belum merasa jelas banget. Nah, jadi perbedaan TK itu sendiri dengan PAUD itu, begitu kira-kira. Terima kasih. Baiklah, saya Wika Setiabudi Sembiring. Untuk Ibu Jenny, izin Ya, bantu Ibu. untuk jelaskan ya Bu. Baik, karena Ibu Listi belum menjawab, kami persilahkan Ibu Listi.
Ya, saya duit kasih ya, Bu. Jadi begini, Pak. Secara umum, TK itu termasuk dalam PAUD. Mengapa begitu? Karena PAUD ini merupakan induk. Bagaikan PAUD ini payung. Umpamakan PAUD ini seperti payung. Nah, PAUD ini memiliki beberapa cabang seperti yang sudah saya jelaskan presentasi dalam tiga. Yang pertama, TK atau taman kanak grup, kemudian Pak Bui, sekolah tidak kedengaran Ibu. Halo Bu Dwi. sudah terdengar. Baru Bu, ini sudah suaranya terdengar, hilang-hilang. Ibu. Mungkin sinyal barangkali. Ya, mohon dimaklumi ya, Pak. Jaringan di sini up and down. Ya. Baik, saya ulangi kembali ya, Pak, penjelasannya. Bahwa kita anggap itu PAUD itu seperti payung. Payung yang memiliki beberapa cabang. Nah, seperti tadi yang sudah saya jelaskan di awal, bahwasannya PAUD itu memiliki 3 jenis. Memiliki anak induknya lagi. Ortal, ordinal, dan normal. Dari normal itu ya, terkadang saudara atau jenis seperti BKB, Bina Keluarga Bali. Kemudian ada kelas, ada taat, ada pendidikan. Ya, kita berpikiran seperti hanya saja yang garis bawah Sepertinya terjadi gangguan sinyal. Tidak ada suara sama sekali. Oke lah, nanti kita coba lagi yuk. Intinya saya sudah memahami bahwa PAUD itu adalah payungnya. Itu yang menaungi, begitu yang saya tangkap tadi. Dengan penjelasan Anda di depan, ada 3 bentuk. Nah, itu yang saya dapat. Setelah itu hilang. Oke lah, nanti lebih lanjut lagi. Ya. tidak apa-apa, Pak. Biar saya jelaskan kembali pun tidak apa-apa. Karena maklumlah jaringan kita, Pak, up and down-nya kan Bu Jenny. Aduh. Ya. Inilah
salah satu permasalahan yang sering kami alami selama kami melaksanakan perkuliahan, Pak. Jangankan kami sebagai mahasiswa, dosen pun seperti itu keluhannya. Ya. Pasti kan ringan. Jadi izinkan saya jelaskan kembali. Seperti yang sudah Bapak pahami tadi, PAUD itu merupakan wadah payung dari segala jenis bentuk PAUD. Nah, dari payung PAUD mereka yang jenis formal, PAUD informal, PAUD non formal. Nah, PAUD formal ini dan TK anak dan RA atau orang formal, warga dan lingkungan. Bentuk PAUD yang besar segala mana adalah melihat apa yang dilakukan orang tua, karakter, biasanya pada pendidikan dasar di keluarga. Yang kedua, PAUD guru. Kemudian tahapan penitipan anak atau daycare sekarang. Bahasa bekennya trennya itu daycare, Pak. Nah, perlu diketahui ya, Pak, bahwasannya TPA itu bukan tempat penitipan anak. Nah, anak karena kami tangkap pernah kami bahas bersama tutor kami, dosen kami waktu perkuliahan itu bukan tempat main sambil belajar juga sekalian tidak posyandu bagi ibu-ibu yang memiliki anak balita, kemudian BKB, balita, papas, dan lain-lain. Intinya, mereka itu salah satu akar cabang daripada Oke. Ya. Cukup. Nanti apalagi? Oke, sudah cukup. Terima kasih ya. Oke. Baik, terima kasih Pak. Saya kembalikan kepada Ibu Jenny. Baik, terima kasih Ibu Dwi yang telah menjawab pertanyaan dari Bapak Wika. Oke. Apakah masih ada pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu? Terkait dengan pelibatan apa tadi Bapak Ibu? Program pelibatan orang tua dan masyarakat bagi perkembangan anak usia dini, Bu Jenny. Iya, Pak. Iya, Bu. Ini Baik, hanya masih ada lagi Bapak Ibu yang bertanya? iya. Ayo Bapak Ibu yang ingin bertanya. Tentang apa itu? Bu Jenny. Biar tidak mengantuk. Ini jam-jam rawan juga ini Bu Jenny. Baik, Bu Dwi. Karena sepertinya sudah mengantuk ya. Kita akan melakukan ice breaking lagi, yaitu dengan bernyanyi Aram Sam Sam tadi ya. Coba Bapak Ibu, kita boleh bergerak lagi ya. Coba Bapak Ibu sekarang kita berdiri semuanya. Karena
Saya rasa sudah sakit pinggang ini ya, karena sudah lama duduknya. Jadi kita mau bernyanyi aram sam-sam. Ayo Bapak Ibu, kita bergerak ya. Kita hidupkan kameranya dulu. Sebentar. Sudah mulaikah Bapak Ibu? Ibu Lin Malam sama Ibu Listi boleh dibuka mikrofonnya. Oke, siap. Oke. Ayo Bapak Ibu. 1, 2, 3, ya. Aram sam sam, aram sam sam. Guli 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 ram sam sam. Aram sam sam, aram sam sam. Guli 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 ram sam sam sam. Guli 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 sam sam sam. Guli 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 sam sam. Oke, tepuk tangan lagi untuk kita semuanya. Kali Kak. Ibu. Baik Bapak Ibu. Kita akan lanjut webinar kita. Bapak Ibu masih adakah yang ingin bertanya? Halo Bapak Ibu, masih adakah di tempat? Coba kita tanyakan kita. Ibu, apakah suara saya terdengar? Ibu minta Bu Jenny. Mana Oh, suara tahu saya beliau dengar nggak? Suaraku nggak dengar, Res? dengar Bu Listi. Dengar Bu Listi. Putra kita tadi Bu Jenny. Mana tahu ingin bertanya? Kepada Ibu Sri Wahyuni. Apakah sudah ada di tempat Bapak Ibu? Ya, masih ada. Ibu Sri Wahyuni ada, Bapak Ibu? Selaku mitra kita tadi, apakah masih ada yang ingin bertanya? Bapak Ibu sekalian. Iya. Ada Kak, ada Bu, sepertinya. Coba Bu Jenny kasih pertanyaan. Ibu Jenny. Iya, Bu Listi. Sepertinya Ibu Sri Wahyuni lagi keluar sebentar. Boleh ditunggu sebentar, Ibu. Baik, Ibu, kita tunggu ya. Baik, katanya Ibu Sri Wahyuni sedang ada di luar. Kita pindah ke Bapak Ibu yang berikutnya ya. Apa masih ada ingin bertanya Bapak Ibu? Ibu Sri Wahyuni sudah masuk, Bu. Baik. Oke. Ibu Jenny, boleh saya bertanya kepada Ibu Sri Wahyuni? Baik, Ibu. Silakan Ibu Listi. Ibu Sri Wahyuni. Iya. Iya, Bu. Nah, saya ingin bertanya kepada Ibu sebagai mitra di dalam web micro teaching hari ini. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana cara
di cara masyarakat di desa Ibu atau bagaimana cara Ibu sendiri sebagai orang tua untuk mengembangkan aspek perkembangan anak di lingkungan desa Ibu atau pada anak Ibu sendiri. Mohon dijelaskan Ibu. Oke, baik Ibu atas pertanyaannya. Cara yang saya kembangkan pada aspek perkembangan anak yaitu dengan cara mengajak anak dengan ocehan atau cakap-cakap. Karena kebetulan juga saya punya anak bayi yang baru usia 1 bulan lebih ya, Bu. Kalau untuk masyarakat setempat saya, mengajak masyarakat, terutama ibu-ibu untuk mengajak anak seperti imunisasi atau sebagainya di posyandu. Terima kasih, Bu. Baik Ibu, terima kasih Ibu Sri Wahyuni. Ya, sama-sama, Bu. Terima kasih pertanyaannya Ibu Sri Wahyuni. Masih adakah yang ingin bertanya Bapak Ibu terkait webinar kita ini? Oke, saya bertanya satu kali lagi. Oke, ini tentang pemahaman orang tua tentang anaknya wajib TK ataupun PAUD begitu. Ya, jadi masih banyak di lingkungan kami itu merasa anak itu nggak harus selalu TK dulu, nggak harus sekolah di PAUD begitu. Apakah memang ada dasar atau memang ada kebijakan pemerintah mengharuskan anak-anak kita yang usia PAUD harus sekolah dulu di PAUD begitu kira-kira? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Gimana Ibu Jenny? Apakah kita bisa menjawabnya dari pertanyaan Ibu Sri Wahyuni sebagai mitra dan Bapak Wika? Baik Bu Dwi, kita kasih sama Bu Listi ya. Sama Bu Lid Malam. Bu Lid Malam, apakah bisa menjawab pertanyaan Bapak ini? Kami persilahkan Bu. Saya satu dulu. Izin Bu, saya Kak Dwi. Oh Ibu Listi? Oh Iya, ya, saya baik. izin ya Bu menjelaskan. Nanti kalau ada yang kurang mohon ditambahin ya teman-teman. Baiklah. Silakan, Bu. Jadi tadi pertanyaannya apakah anak usia dini itu diharuskan masuk TK atau PAUD sebelum memasuki sekolah dasar ya? Seperti itu kan, Bapak? Nah, jadi di daerah lingkungan saya pun masih ada yang seperti itu. Banyak anak usia dini itu tidak mengikuti pendidikan PAUD ataupun TK. Jadi kalau menurut saya, seperti kalau dari dinas pemerintahan pendidikan gitu ya lebih baik mengikuti jenjangnya seperti itu, seperti dimasukkan sekolah PAUD ataupun TK. Mungkin dikarenakan faktor ekonomi yang mengakibatkan anak tidak bisa mengikuti PAUD ataupun TK. Jadi anak ini bisa mengikuti kayak sekolah non formal ataupun informal. Seperti itu, Pak. Baik, teman-teman ada yang ingin menambahin? Gimana? Sepertinya Bapak ini kurang puas dengan jawaban saya. Bagaimana? Unmute, Pak, mic-nya. Unmute, Mikrofon. Pak. Unmute, Pak. Mic-nya, Pak. Oh ya, ya. Apakah memang pemerintah itu sekarang misalnya
anak saya mau masuk SD harus TK dulu gitu loh. Memang harus seperti itu atau kayak mana? Apakah Kalau ya kebijakannya seperti itu? Coba. ada juga kalau di lingkungan daerah rumah saya ya Pak, sudah dari pemerintah itu ada sekolah SD yang harus minta surat apa namanya ya, surat keterangan atau bisa dijadikan kayak ijazah gitu, kayak ijazah dari PAUD gitu Pak, dari PAUD. Ada juga yang belum, dari SD-nya itu ada juga yang belum mewajibkan untuk Mengharuskan begitu ya? Tidak mengharuskan ya? tidak mengharuskan Ya. dari PAUD Pak. Jadi beda-beda gitu dari sekolahnya. Oke. Seperti itu Pak. Baik ya. Oke, terima kasih. Sama Pak. Terima kasih Bu Listi sudah menjawab. Sama Kak Jenny. Bagaimana Bapak Ibu? Masih ada pertanyaan yang masih melekat di hatinya? Kalau masih ada silahkan diutarakan di sini. Semoga teman-teman bisa menjawabnya. Kalau tidak seperti ini Bu Jenny, kalau tidak ada yang bertanya, kita yang bertanya Bu Jenny, biar semakin semangat kita mengikuti webinar ini. Bagaimana Bapak Ibu? Bolehkah kami penyelenggara webinar untuk bertanya? Boleh saja. Ya, silakan. Kalau bisa jawab, kami jawab. Baiklah. Ini hampir sama seperti pertanyaan dari mitra kita, Ibu Sri Wahyuni. Mohon izin ya Bu, saya ingin bertanya, bukan bertanya sebenarnya, ingin umpan balik begitu kepada Bapak Ibu sebagai selaku orang tua anak didik kita, anak usia dini gitu. Jadi selama ini hingga hari ini, sebagai orang tua ataupun masyarakat, pasti tentunya kita memiliki anak usia dini yang beraneka ragam gitu, unik, bersifat unik mereka ini. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, jika ada anak yang misalnya tanda petik suka rewel begitu atau banyak gimana ya, terlalu banyak minta ini minta itu, nah tanda petik seperti itu kan Bapak Ibu, apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk menangani anak seperti itu kondisinya? Kan mau itu anak-anak itu rewel gitu. Kalau kita orang tua mungkin sibuk atau banyak kegiatan, kita sering memberinya langsung gadget, HP, supaya mereka itu udah diem gitu. Selain itu, apa cara kita yang setidaknya anak-anak ini mengerti tanpa gadget, tanpa HP, mereka bisa melakukan kegiatan dengan senang hati gitu, tanpa meribetkan atau tanpa menyusahkan kita orang tua yang lagi punya kegiatan seperti itu. Begitu Bu Jenny, pertanyaan dari kita kelompok webinar, penyelenggara webinar. Boleh saya menjawab ya? Pertanyaan untuk kami kan? Baik, ya, Bapak. Betul, Pak. Oke. Kami persilahkan untuk Bapak. Jadi saya kira itu kembali ke kesiapan kami sebagai orang tua. Namanya anak, tentu di era seperti sekarang ya orang tua juga harus semakin banyak belajar, ya, banyak seperti sekarang inilah kita lakukan seperti ini kan, nambah wawasan ya. Terus pemahaman terhadap anak itu sendiri bahwa anak itu adalah anugerah ya. Saya pernah terbersit satu film baik dari India, kalau nggak salah waktu itu, judulnya saya lupa, bahwa everyone is special, ya, every child. Itu yang perlu kita ingat.
bahwa setiap pasangan suami istri yang dititipi anak itu adalah tanggung jawab total yang harus kami lakukan, terlepas bagaimanapun situasinya. Seperti Ibu Wika bilang tadi, ya otomatis itu istri lah yang mungkin lebih harus berperan, tapi bukan berarti para bapak mengabaikan, tapi dibutuhkan yang namanya komitmen bersama. Seperti itu yang benar-benar harus dimiliki oleh orang tua saat sekarang ini. Jadi bagi para orang tua yang memang anaknya masih kecil, harus banyak belajar, harus banyak beradaptasi dengan lingkungan yang memang benar-benar seperti anak-anak tadi senangi. Makanya istilah sekolah yang pernah kami ikuti juga di IHF itu, bahwa sekolah itu adalah harus dikondisikan tempat yang menyenangkan buat anak-anak. Jadi belajar dari situ, sekolah itu bukan tempat dihukum, bukan tempat kita disakitin, tetapi tempat yang setiap pagi kami rindukan untuk datang ke sana. Seperti itu yang harusnya ada di fantasi anak itu sendiri. Yang seperti Anda sebutkan tadi, bahwa sekolah itu real untuk membuat kami senang sebagai anak-anak. Itulah hak yang benar-benar hakiki yang dimiliki oleh anak itu, yang mana orang tua bertugas untuk itu karena dia dititipi anak. Begitu. Jadi terlepas teknik pelaksanaannya bagaimana, itulah yang harus ditemukan. Kalau dia rewel, ya bagaimana cara suami istri harus kompak. Jangan nanti bapak bilang A atau bapak bilang ke kanan, si ibu bilang ke kiri. Nah, ini yang bisa menjadi anaknya lihatnya ekspresinya mungkin lihat bapak, terus lihat ibu, terus bikin keputusan sendiri begitu. Nah, jadi komitmen suami istri untuk mendidik anak yang paling penting. Itu secara globalnya menurut pemikiran saya. Terima kasih. Wah, mantap sekali. Terima kasih Bapak Wika untuk penjelasannya. Jadi gimana Bu Jenny? Apakah Ibu Jenny perlu menanggapi atau menambah-nambah tipis-tipis? Baik Ibu, karena sudah cukup banyak ya. Karena sudah banyak wawasan kita. Saya rasa sudah cukup dari saya, Ibu. Baik, teman Bapak Ibu. Apakah ada lagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Ya. Kalau tidak ada, satu pertanyaan lagi. Umpan balik dari kami, penyelenggara webinar. Silakan Ibu Dwi. Mana ibu-ibu yang lain? Saya juga bisa boleh tanya. Saya aja ya, Pui. Boleh? Terima kasih. Saya sangat senang dengan respon orang tua yang hadir di webinar ini, sangat mendukung mengenai pelibatan orang tua ini untuk anak-anaknya. Pertanyaan dari saya, dukungan apa yang biasanya orang tua yang hadir di sini untuk anaknya untuk meningkatkan aktivitas di rumah? Jadi aktivitas di rumah, terusnya dukungan moral apa juga untuk sebagai orang tua untuk anaknya untuk meningkatkan gaya belajarnya, juga dengan aspek-aspek yang tadi saya sebutkan, moral agama, kognitifnya, bahasanya dan lain-lainnya, sehingga ada berkesinambungan dengan guru dan lembaga di sekolah. Terima kasih. Baiklah, saya menjawab. Oke, di rumah itu tentu saja kembali lagi peran bapak ibu itu benar-benar harus siap menjadi orang tua. Ya, jadi seperti komitmennya tadi, contoh misalnya bahwa anak kita harus didik untuk mandiri. Satu contoh memakai sepatu ataupun memakai pakaiannya, tentu ibu akan dengan senang harus mendidiknya. Itu satu contoh. Terus bermain juga bukan kita membatasi anak
anak untuk bergaul, tetapi apabila kelihatan mereka bergaul dengan yang tidak mau belajar, saya kira anak kita juga bisa kita ajak untuk lebih protektif, dalam arti bukan membedakan, tapi apabila ada teman-teman yang tidak membawa dia ke arah yang lebih baik, atau contohnya main-main yang tidak terarah atau tidak ingat waktu, kita ingatkan. Dan itu kami lakukan seperti itu biasanya, dan mereka awalnya akan kesulitan, akan berontak. Tetapi berikutnya mereka akan senang setelah dilakukan tadi. Contoh tidur siang. Tidur siang harus mereka wajib setelah pulang sekolah, mereka harus dulu tidur siang. Nanti dari situ aktivitasnya termasuk dengan teman harus dibuat tertata begitu. Itu yang kami lakukan, dan biasanya anak-anak awalnya saja kesulitan, tapi setelah beberapa kali dilakukan mereka akan mengikuti secara perlahan. Dan tentunya komitmen suami istri tadi harus sama. Tidak boleh bapak memperbolehkan tapi ibu tidak boleh, tidak akan jalan. Ya, itu aja. Terima kasih. Mantep Pak. Itu orang tua yang coba semua orang tua seperti Bapak ya Pak. Jadi saling bersinambungan antara orang tua di rumah, sekolah, lembaga. Jadi kita ada kerjasama, semua pasti maju anak-anak seperti itu Pak. Terima kasih ya Pak. Ya. Sehat selalu Pak. Kita harapkan dan kita terapkan bersama ya semampu kita ya. Terima kasih. Ya, kalau gitu Pak, maaf Pak. Nah, terima kasih Pak sudah menambah wawasan kami juga sebagai guru. Baik Bu Jenny, izinkan saya untuk apakah ada lagi orang tua yang ingin bertanya? Jikalau tidak ada Bu Jenny, izinkan saya untuk menutup webinar kita karena mengingat waktu kita tinggal 6 menit lagi. Baik Ibu Dwi, untuk menutup. Baik Bapak Ibu dan juga teman-teman, untuk menutup webinar kita pada hari ini, saya minta Ibu Dwi untuk menutupnya hari ini. Terima kasih, kami serahkan untuk Ibu Dwi. Baik, terima kasih Bu Jenny selaku moderator dan teman-teman sekalian penyelenggara webinar pada siang ini. Tak terasa waktu sudah kurang lebihnya 1 jam 50 menit kita bersama dalam webinar ini. Sungguh sebuah kebanggaan buat kami penyelenggara webinar ini. Telah hadir Ibu Sri Wahyuni sebagai mitra kami dalam kelompok kami penelitian ini. Dan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Bapak dan Ibu sekalian selaku orang tua dan masyarakat yang bisa mendampingi kami para mahasiswa ini untuk terlaksana dan terselesaikannya laporan penelitian kami. Saya, Dwi Kasita Brusembiring, selaku ketua kelompok tim ini, kan terima kasih berkatakan laku kami di hati Bapak dan kami mengucapkan sebesar-besarnya juga. Yang sudah kita bahas pada siang hari ini dalam webinar kami bermanfaat terus juga untuk pun kali orang tua kami Ibu Sri sudah bisa lepas
Terima Oke, terima kasih kasih. Ibu Dwika. Sampai jumpa lagi. Ya, terima kasih. Terima kasih buat ibu-ibu, teman-teman semuanya. Oke, Sampai bye-bye. jumpa di waktu berikutnya. Komentasi Bye-bye. terakhir Ibu Ketua. Terima kasih kembali. Terima kasih semuanya. Kita foto dulu ya, ibu-ibu. Foto dulu nggak? Terima kasih, Kak. Ada buka kamera, Terima ibu-ibu. kasih ya. Siapa yang bisa screenshot Bapak Ibu? Kak Ami di mana Kak Ami? Kak Ami di mana? Ini kami. Nggak bisa semuanya aja sekalian. Hadir. Yang SSU. nampak dia. Mohon izin. Gimana cara ngambilnya, Kak? Gimana cara memperbesar ya? Kayak Kak Listi, Jenny. Biar kelihatan jenong saya ini. Kalau kan udah ngantuk. Gimana caranya, Kak Wi? Ngantuk ini. Tampilan rapat. Tampilan rapat kita. Mode bersama, mode besar. Dan rapat. Ada kata-katanya tampilan rapat, galeri besar. Lah. Ada, Kak. Oh iya iya. Bagian mana? Yuk. Apa itu? Apa itu? Udah ada yang dapat, teman-teman? Udah ini aja lah, nggak apa-apa. Udah, Kak, ada saya SS. Tapi dari HP, Kak, nggak apa-apa. Dari sini Laptop Kak kayak Ami mana kenapa? caranya, Kak Wi? Pakai video juga ya, Kak? Aku dari Google nggak bisa di SS kan. Bentar ya, Bu. Muka Kak Ami nggak nampak. Kak, aku nampak kali. Yang lebar ini. Cantik. Cantik. Selebar ini ya. Tapi gaya Apalagi lah. ada merah merona. Iya, Ulala. saya aja kaget. Oh, cantik. Kok tumben saya cantik di sini ya? Iya, sampai keponakan saya, yang mana Tante? Ini udah nggak terekam kan Kak Wi? Lah, masih terekam Kak Wi. Sampai keponakan saya yang tadi, apa yang namanya Magda? Nanti Nggak bisa loh, mati malahan kameraku. Iya, makanya bisa ya. Apa itu nggak bisa screenshot Kak? Apa? Foto dari kamera gini aja lah. Ada. Boleh. Ya, Oke. Ini masih pegang guys, bentar guys. Udah cepet-cepet. Mana nih Kak Dwi bukanya? Buat pinggang pinggulku mau udah lemes sekali, tadi udah tiduran makanya. Oke. Hah? Dapat semua. Kirim ya cantik-cantikku. Biar kenang-kenangan. Bener lagi. Gitu ya? Kayak gitu dah. Si Nada nggak kelihatan yang cabi-cabi. Ibu, apa Bu? Kok nggak kelihatan fotonya? Oh, nggak kelihatan Bu. Iya, kayak di sini ditutup saya lihat. Udah kok Bu. Loh. Nah, yang imut-imut yang mau dicubit-cubitin pipinya itu. Bu. Sudah nih, sudah selesai. Bisa keluar. Kita keluar nih Kak. Udah, bisa ya?
Udah bisa keluar, Bu. Belum. Satu sekali lagi. Belum. Udah tutup tadi. 5, Oke, 2, apa? 5. Ada? Telu. Ada Bapak ganteng. 9.000. Telu 4. Ya. Oke. Udah, Kak Dwi. Tutup aja dari sini, Udah Pak bisa, Wi. Kak Wi? Oke, sudah bisa ya. Oke. Mau lagi. Udah berdiri. Udah, terima kasih semuanya. Bye. Assalamualaikum. Udah bisa keluar ini, weh. Sudah, yuk. Kasih ya, Kak.